Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta mengonfirmasi sebanyak 33 pasien COVID-19 meninggal dalam satu hari. Akan tetapi, pihak rumah sakit membantah puluhan pasien itu meninggal akibat keterlambatan pasokan tabung oksigen. Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, menjelaskan oksigen sentral baru benar-benar habis pada Sabtu malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejak itu pasien disokong dengan bantuan oksigen tabung, termasuk kiriman dari Polda DIY. Dari data rumah sakit ada 33 pasien COVID yang meninggal sejak pasokan oksigen sentral habis. Dan itu pun sudah dalam kondisi tersuplai oksigen dari tabung. Mereka tak tertolong karena memang kondisinya sudah berat atau masalah klinis. Bahwa memang betul akhirnya oksigen itu kita secara berlahan memang stok oksigen sentral kami mengalami shutdown sekitar jam 20 sehingga kita waktu itu sudah membackup dengan oksigen-oksigen yang menggunakan tabung. Oksigen tabung itu juga sudah didatangkan secara oksigen tabung yang besar dari Polda DIY. Itu memberi kita bantuan yang 100 tabung. Itu memberikan kelancaran di pelayanan. Wakil Ketua Komisi 9 dari fraksi Partai Golkar, Melki Lana-Lena, mengatakan Kemenkes harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini. Ia juga mengatakan pasokan oksigen harus jadi prioritas utama untuk disalurkan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Dan untuk mengulasnya sudah ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Lakalena, dan juga Alif Iman Nurlambang dari Koordinator Tim Kerja Gerakan Sejuta Tes Antigen. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Astrid. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya mau ke Bung Melki dulu. Bung Melki, Anda melihat persoalan pasokan oksigen di RSUP Sarjito ini seperti apa? Sentral oksigennya habis hari Sabtu pukul 20, kemudian perlahan dipasok menggunakan tabung oksigen. Tapi nggak bisa menolong juga, ada 33 pasien yang meninggal di sana. Ya, jadi kalau saya lihat sih kan ini bukan soal yang baru akan kita antisipasi karena informasi yang saya coba cek di Sarjito itu kan sudah ada semacam sinyalnya itu dari hari Jumat sebenarnya. Lisan itu sudah disampaikan mereka agak khawatir dengan pasokan oksigen. Kemudian saya dapat informasi juga itu Sabtu pagi atau menjelang siang itu sudah disampaikan surat kepada Kementerian Kesehatan ditujukan kepada Menteri dan berbagai dirjen yang terkait di situ untuk juga melaporkan bahwa ada kondisi darurat di Sarjito yang harus juga membutuhkan bantuan dan penanganan juga dari level yang lebih tinggi dari Kemenkes. Dan memang di Sarjito itu karena jadi rujukan juga di seluruh Yogyakarta dan beberapa daerah Jawa Tengah sekitarnya juga lari ke sana, ke Sarjito. Tentu kondisi ini betul-betul sangat menyebabkan mereka juga kesulitan untuk merespon ini semua, apalagi sesuai informasi juga bahwa ternyata penyedia awal itu tidak bisa mensuplai dan akhirnya kondisi yang terjadi di Sarjito itu kemudian menyebabkan yang kalau saya baca di data ya 33 meninggal atau mungkin sampai 63 ya, tapi intinya bahwa ada puluhan pasien meninggal karena pasokan oksigennya tidak tersedia dan membuat mereka akhirnya meninggal. Nah kondisi ini yang kemudian kalau kami lihat dari kronologis peristiwa ini, Kementerian Kesehatan juga mesti bertanggung jawab terhadap berpulangnya 33 atau mungkin bahkan lebih pasien yang meninggal karena persoalan ini ya, persoalan ketersediaan oksigen yang tidak bisa dibantu bagi RSUP Sarjito. Kemenkes harus ikut bertanggung jawab. Tapi saya mau tahu ke Bung Alif nih, sebenarnya kondisi di lapangannya soal pasokan oksigen
di Indonesia atau di Pulau Jawa deh, gak usah kita ngomongin Indonesia, di Pulau Jawa sendiri dengan kasus COVID yang sekarang masih sangat tinggi, seperti apa realnya? Terima kasih Astrid. Jadi ini kan kita ada bukan dua masalah, tapi ada dua tempat ya yang mau kita bicarakan. Yang pertama adalah pasokan oksigen untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah pasokan oksigen medis untuk individu-individu atau rumah tangga. Jadi ini kan berbeda ya. Hari-hari ini saya kira sudah seminggu ini memang ada krisis di kedua-duanya. Ininya ya, rumah sakit memang sejauh kapasitas normal ataupun saya sebut normal ini dalam situasi pandemi, saya bisa memahami dan juga bisa percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa pasokannya sesungguhnya tidak terganggu. Tetapi di dalam 2 pekan terakhir ini memang terjadi situasi yang tidak terpikirkan atau tidak pernah dihitung sebelumnya. Barangkali tidak pernah disimulasikan juga gitu ya. Saya membaca siang tadi di Kompas ID ya, angkanya kan 63 dan mungkin dikoreksi berikutnya oleh pihak rumah sakit menjadi 33. Ada satu narasumber di Kompas ID yang menyebutkan, seorang dokter ya, yang namanya tidak disebutkan di situ, adalah bahwa Presiden harus melihat ini dan meyakini bahwa saat ini fasilitas kesehatan kita kolaps. Saya agak setuju dengan pendapat itu, gitu, karena situasinya kan soal kolaps atau tidaknya kita tidak hanya bicara tentang BOR atau bed occupancy ratio, gitu ya, tapi juga soal apakah gitu ya fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit itu memadai untuk menyelamatkan jiwa pasien yang masuk, gitu. Jadi rasionya tidak hanya kecukupan tempat tidur, tetapi juga kita ngomong tentang apakah oksigen ada, apakah obat ada, apakah infus memadai dan seterusnya, gitu. Sementara di sisi lain ada persoalan yang juga sama, yaitu pasokan oksigen medis untuk warga yang isolasi mandiri. Nah, situasi ini juga saya nggak bisa bilang mana lebih kritis ya, dua-duanya sama. Jadi situasinya hampir sama, bahwa di lingkup masyarakat sulit sekali untuk mendapatkan tabung dan oksigennya. Ditambah saat ini ada penyekatan-penyekatan yang menyulitkan mereka juga untuk mengakses tempat pengisian. Oke, saya ambil kelangkaan ini disebabkan oleh tidak diperkirakan bahwa akan ada kondisi seperti ini. Saya mau ke Bung Melki. Ini bisa dibilang tidak diperkirakan ada kondisi seperti ini sampai oksigen bisa sampai langka. Apakah ini artinya kepala daerah lalai, Bung Melki? Sebenarnya begini ya, kita ini sudah melihat kondisi yang ada di India. Dan kita juga sebenarnya sudah dari awal itu, kalau kita lihat ya, sudah mengantisipasi bahwa mencegah kondisi kayak India itu, kita harus memastikan bahwa pertama, produksi terhadap oksigen medis ini, itu harus betul-betul ditingkatkan untuk penggunaan pasien-pasien COVID. Baik yang ada di fasilitas kesehatan ya, di rumah sakit ya, atau juga yang dipakai buat para teman-teman yang ada di isolasi mandiri. Nah, persoalannya adalah ketika itu lagi dipersiapkan, di lapangan justru bukan lagi wacana, sudah memang kebutuhannya meningkat drastis. Jadi memang kebijakannya adalah harus menggeser dari oksigen industri itu untuk dipakai bagi oksigen bagi kebutuhan medis. Nah, itu butuh kebijakan, itu butuh keberpihakan, itu butuh posisi yang tegas dari kita semua. Nah, saya memang tadi mendapatkan kabar juga dari grup kami dengan Pak Menkes ya, bahwa hasil rapat antara Pak Menkes dengan Pak Luhut, Menko Invest sebagai penanggung jawab PPKM di Jawa dan Bali, sudah ada keputusan untuk bahwa industri juga memberikan dukungan terhadap pasokan oksigen untuk medis ya, untuk kebutuhan rumah sakit maupun juga di isolasi mandiri. Nah, apabila ini sudah bisa diatur dengan baik, karena keputusan politik ini berarti membuat kita bisa mempunyai sekarang stok tambahan dari alokasi buat oksigen industri itu dipakai buat oksigen medis. Mudah-mudahan situasi di Sarjito ini menjadi yang pertama dan terakhir, bisa jangan lagi terulang lagi di rumah sakit lain. Karena saya hari ini juga mendapatkan mulai beberapa WA yang beredar bahwa pasien-pasien yang juga di rumah sakit lain juga ternyata menceritakan kondisi kayak Sarjito ini juga bisa terjadi di rumah sakit lain, Pak Asri. Ini yang
harus diantisipasi jangan sampai kejadian ini terulang di Sarjito ataupun di rumah sakit lain. Oke, jika kita lihat kronologinya, Rumah Sakit Sarjito menyatakan bahwa tanggal 3 Juli ini sudah menipis dan RSUP Sarjito ini sudah melakukan koordinasi ke sejumlah pihak, mulai dari Kemenkes, Dinkes, Gubernur, dan BPBD juga. Sehingga kesulitan ini sudah dibagi begitu, sudah meminta tolong begitu. Nah, kira-kira ini tanggung jawabnya ada di mana, Mas Alif, kalau melihat dari koordinasi yang sudah dilakukan oleh RSUP Sarjito? Kita benangnya sebetulnya mudah diurai ya kalau kita menyebut ini persoalan, karena struktur organisasi penanganan COVID ini kan sebetulnya jelas gitu. Jadi kita tahu di mana komando pusatnya gitu kan, kita tahu juga siapa yang mesti bergerak ininya. Dan saya berharap sih sebetulnya persoalan ini bisa selesai kurang dari 48 jam, karena kalau di level kebijakan seperti tadi digarisbawahi oleh Bung Melki, ini sangat sangat kentara sekali siapa yang bertanggung jawab, itu clear maksud saya gitu. Jadi itu bisa keputusannya cepat. Persoalannya adalah bagaimana mengawalnya, kan selalu begitu gitu ya. Saya kira misalnya begini, mengawal ini saat ini adalah kan kita ngomongin tentang pasokan oksigen. Sebetulnya bukan seperti kita mengawal situasi bagaimana supaya jalanan lengang dan seterusnya ini ya, tapi memastikan juga bahwa gini ya, sekali lagi ada dua soal, satu di rumah sakit dan satu di masyarakat. Bagaimana menjaga pasokan rumah sakit itu strukturnya itu lebih mudah dan lebih cepat untuk diatasi gitu ya, karena Pak Ganjar misalnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, kita tahu beberapa hari lalu sudah meninjau Kendal gitu ya, dan memastikan bahwa kapasitas untuk Jawa Tengah memadai, bahkan bisa membantu provinsi lain. Jadi di situ masalah saya kira solve, tinggal kemudian sebetulnya adalah bagaimana pengawasan dan pengamanannya gitu. Nah, persoalan yang lebih kemudian sedikit memerlukan cara lain untuk memecahkan adalah pasokan oksigen bagi masyarakat yang isolasi mandiri atau juga penyakit lain. Kita kan nggak bisa misalnya 100% oksigen ini hanya untuk yang COVID. Nggak juga gitu kan. Yang asma dan paru-paru lain juga butuh saat ini. Mereka nggak boleh dipinggirkan juga. Nah, ini harus betul-betul bisa dijamin gitu. Bagaimana menjaminnya adalah bahwa pemerintah gitu, itulah yang pertama adalah misalnya menyelenggarakan stasiun-stasiun pengisian baru dengan alat-alat yang saat ini kan yang disebut sebagai oksigen generator yang mobile bisa cepat, itu bisa dilaksanakan dengan bisa dilakukan dengan segera. Maksud saya bisa diadakan dengan lebih cepat gitu. Yang kedua, harganya Mbak. Harganya juga harus jangan juga harganya kemudian dibiarkan pasar mekanisme pasar berlangsung gitu. Harus ada kontrol. Nah, di sini saya kira yang kemudian membutuhkan kerjasama semua pihak, bukan cuma di level pemerintah pusat dan daerah, tapi juga kerjasama di pihak swasta dan masyarakat gitu. Jadi ada saling pengertian bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah krisis atau darurat nafas. Nah, itu bagaimana kita bersama-sama nih. Gitu. Oke, Bung Melki, tadi kalau yang dibahas kebijakan adalah jangan sampai terulang di rumah sakit kehabisan oksigen. Bagaimana yang disebut dengan Mas Alif tadi, soal oksigen yang didapatkan oleh orang-orang yang untuk di rumah, tidak hanya untuk COVID, tapi juga untuk orang-orang penyakit pernapasan, asma, dan yang lainnya. Apakah ini juga karena oksigen langka juga akan mengancam kebutuhan mereka begitu? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kita punya kurang lebih ya 2.600.000 tabung oksigen. Ya, di luar yang kalau kita punya di rumah sakit itu, kalau itu oksigennya sentral liquid itu tentu itu pengisiannya tertentu, tidak bisa sembarangan diisi di sembarang tempat ya. Tapi yang liquid kalau di rumah sakit itu biasanya itu diisi dari pihak distributor yang itu dialiri dari pihak pabriknya. Nah, yang ada di Sarjito itu sebagai contoh ya Mbak Astrid ya. Itu kebutuhan dia sehari itu saya cek tadi itu mereka butuh kurang lebih 7 ton sehari. 7 ton sehari itu kurang lebih ya mungkin ada hitungan tersendiri, tapi katakanlah itu berarti 7 ton sehari yang untuk pakai liquid di luar yang pakai tabung ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat kasus kondisi yang ada di Sarjito itu, pasokan yang biasanya dari distributor A itu ternyata mereka memang sudah mengalami kesulitan di hari-hari terakhir sampai dengan kemarin, kemudian mereka nyerah tidak bisa supply, kemudian mintalah kemudian masuk distributor baru yang kemudian mengisi sehingga kemudian itu bisa memenuhi jam 5 pagi tadi, sesuai informasi ya. Nah, tapi kan sebenarnya situasi semacam ini
sejauh itu para pemangku kebijakan yang punya kewenangan dan punya kemampuan ini bergerak, mestinya selisih waktu sekian jam yang menyebabkan kematian sekian puluh orang ini mestinya tidak perlu terjadi. Ya. Itu yang saya bilang tadi, mestinya ada yang bertanggung jawab, karena ini bukan urusan yang sederhana dan sepele, tapi ada yang bertanggung jawab sehingga ke depan jangan lagi ada kejadian seperti ini. Soal siapa nanti mesti bertanggung jawab, saya minta kepada Kemenkes turut serta itu biar nanti ketahuan duduk perkaranya. Kami punya mitra adalah Kementerian Kesehatan, saya minta dia ikut bertanggung jawab sehingga ketahuan siapa bertanggung jawab. Nah, khusus buat yang isoman, ya, isoman ini juga sama, ini jauh lebih kritis sebenarnya, karena kalau di rumah sakit itu pasokan regulernya itu distribusinya lebih pasti, lebih jelas dan harusnya lebih mudah untuk kalau ini nggak bisa ganti yang lain. Ya. Nah, buat yang isoman di rumah itu, sebenarnya pemerintah mestinya juga membuat semacam jalur distribusi yang bisa dipastikan juga itu bisa menjangkau orang-orang yang ada di rumah. Apabila pemerintah kesulitan di tingkat 2 misalnya, kan saya selalu bilang bahwa PPKM skala mikro itu juga ada posko-posko atau ada satgas di tingkat komunitas, itu juga bisa membantu bagaimana cara mereka bisa mengelola suatu semacam ini. Jadi melalui posko-posko komunitas di level RT RW, dusun kampung desa kelurahan itu mereka tahu siapa yang punya pasokan gas yang masih memang betul-betul dipakai oleh pasien yang memang membutuhkan karena saturasi rendah. Siapa yang sudah selesai yang bisa dipakai oleh teman yang lain. Nah, antar komunitas warga di level RT RW dusun kampung ini itu bisa saling berkomunikasi. Nah, itu yang makanya gunanya PPKM skala mikro komunitas ini penting untuk kita saling tolong-menolong dalam soal semacam ini di samping yang sudah dibuat oleh Mas Ali dan teman-teman yang sudah berjalan baik selama ini. Oke, kebijakan top down-nya sudah dibuat, sekarang tinggal pengawasannya dan menggunakan pos-pos PPKM darurat dan juga PPKM mikro untuk mengefektifkan kebijakan agar tabung oksigen ini kasus di RSUP Sarjito tidak terulang lagi. Terima kasih Melkiades Lakalena, Komisi 9 Fraksi Golkar, dan juga Alif Iman Nurlambang, Koordinasi Tim Kerja Gerakan Sarjito TASA 3 telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.